Xiaomi 14 hadir resmi di Indonesia pada Maret 2024. Ponsel ini pertama kali diperkenalkan ke pasar global pada Februari melalui Mobile World Congress atau MWC di Barcelona bersama dengan Xiaomi 14 Ultra. Hanya saja, yang masuk resmi di Indonesia adalah Xiaomi 14 biasa. Xiaomi 14 hadir menawarkan keunggulan di berbagai sektornya mulai dari desain, layar terang, chipset gahar, dan memori luas, serta kamera yang menjadi nilai jual utamanya. Nah, agar lebih yakin, berikut ini kelebihan dan kekurangan Xiaomi 14 yang sudah tim gadget rangkum. Sama seperti generasi sebelumnya, Xiaomi 14 masih menggunakan desain mirip dengan modul kamera persegi. Namun, modulnya persegi tampak sedikit lebih tebal atau menonjol. Hal ini wajar mengingat mesin atau hardware yang digunakan pun lebih besar. Selain itu, desain bodi belakangnya pun masih menggunakan kombinasi lengkung dan sisi datar. Namun tak sedikit orang yang kurang menyukai kombinasi ini. Salah satunya adalah karena kurang pas dengan sisi datar dan modul kamera menonjol. Terlepas dari itu, sisi bodinya yang sedikit melengkung mampu meningkatkan kenyamanan saat menggenggam. Apalagi Xiaomi 14 jadi salah satu HP flagship yang punya ukuran bodi compact dengan dimensi 152,8x71,5 x 8,2 mm. Hal menarik dari bodi Xiaomi 14 adalah bagian frame atasnya yang terlihat bersih. Xiaomi memindahkan semua hardware untuk loudspeaker ke lubang earpiece, sedangkan infrarednya dipindahkan ke dalam notch kamera. Selain itu, framenya sudah menggunakan material metal aluminium sehingga terlihat lebih mengkilap dan lebih kokoh. Di sisi lain, Xiaomi 14 masih menggunakan sertifikasi yang sama dengan generasi sebelumnya, yakni IP68. Sertifikasi ini membuatnya sudah tahan debu dan air hingga kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Kamera menjadi salah satu sektor yang diunggulkan oleh Xiaomi 14 dengan berbagai peningkatannya. Lensa yang digunakan masih sama seperti generasi-generasi sebelumnya. Ya, ponsel ini bekerja sama dengan Leica, sebuah perusahaan kamera ternama di dunia asal Jerman yang sudah tak perlu diragukan lagi kualitasnya. Xiaomi 14 memiliki konfigurasi triple kamera 50 megapiksel yang mirip dengan model di atasnya, yakni Xiaomi 14 Pro. Bedanya, Xiaomi 14 Pro memiliki bukaan variabel dari f1.4 sampai f4.0. Selain itu, keduanya juga tak dibekali kamera periskop telefoto yang hadir eksklusif di Xiaomi 14 Ultra. Kamera utama Xiaomi 14 menggunakan sensor OmniVision OVX9000 atau Light Fusion 900 yang memulai debut pertamanya. Xiaomi 14 hadir dengan bukaan generasi terbaru dari Leica yang disebut Leica Summilux Optical Lens. Ukuran bukaan tersebut lebih besar dibandingkan generasi sebelumnya menjadi f1.6. Lensa ini memiliki kecepatan tinggi yang tak hanya mampu menangkap banyak cahaya, tapi juga memproduksi warna, kontras, dan resolusi yang luar biasa. Kamera selanjutnya adalah kamera telefoto dengan bukaan f2.0. Kamera ini sudah merangkap dua tugas sekaligus untuk memotret objek atau benda jauh dan dekat. Kamera ini mampu melakukan hingga 3,2 kali optical zoom dengan perbesaran paling jauh hingga 60 kali. Terakhir adalah kamera ultrawide yang memiliki bukaan f2.2. Kamera ini digunakan untuk memotret banyak objek sekaligus di dalam satu frame. Tenang saja, FOV yang dimiliki sudah cukup luas hingga 115 derajat. Sayangnya, bukan OIS yang membantu menstabilkan kamera ini, tapi hanya AIS. Xiaomi 14 hadir dengan ukuran layar yang cukup luas, yakni 6,36 inci dengan resolusi 1,5K Crystal Res atau sekitar 1200x2670 piksel. Ukuran bezel yang mengelilinginya juga terlihat tipis dan seimbang dengan rasio bodi mencapai 89,3%. Jenis layar yang digunakan Xiaomi 14 adalah LTPO OLED dengan tambahan dukungan kedalaman warna 12 bit. Jenis panel ini mampu membuat kecepatan refresh rate-nya jadi lebih variatif. Misalnya, HP akan menurunkan refresh rate hingga 10 Hz saat layar dalam keadaan diam. Sebaliknya, jika layar bergerak cepat, refresh rate akan naik ke 120 Hz.
Demi meningkatkan pengalaman menonton ataupun bermain game, Xiaomi dibekali dua speaker atau stereo speaker. Tak seperti biasanya, speaker bagian atasnya ini tak disimpan di atas bodi tapi di dalam lubang earpiece, sedangkan speaker lainnya ada di bodi bawah seperti biasa. Menariknya, Xiaomi 14 juga dibekali 4 jumlah mikrofon array. HP ini mampu menangkap suara hingga 360 derajat sehingga bisa merekam audio spatial dengan nuansa 3D. Xiaomi 14 series sama-sama ditenagai oleh chipset tangguh dari Qualcomm yakni Snapdragon 8 generasi ketiga. Hal ini membuat ketiga HP ini memiliki performa yang tak jauh berbeda, baik Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro ataupun Xiaomi 14 Ultra. Xiaomi mengklaim chipset dengan fabrikasi 4 nanometer yang digunakan itu mengalami peningkatan performa CPU hingga 32%, sedangkan untuk peningkatan GPU-nya sebesar 34%. Dengan kata lain, efisiensi daya baterai sudah meningkat ke level yang lebih optimal. Untuk spesifikasinya, Snapdragon 8 generasi ketiga dibekali dengan 8 inti CPU dengan formasi 1 inti prima, 5 inti performa, dan 2 inti efisiensi. Inti performanya ini lebih banyak ketimbang Snapdragon 8 generasi kedua yang cuma 4. Susunan CPU-nya meliputi 1 core Cortex X4 berkecepatan 3,3 GHz sebagai inti performanya, 5 core Cortex A720 berkecepatan 3,2 GHz dan 3,0 GHz untuk performa, dan 2 core Cortex A520 berkecepatan 2,3 GHz untuk efisiensinya. Selain itu, chipset ini juga didukung oleh GPU Adreno 750 berkecepatan 770 MHz. Xiaomi 14 memadukan Snapdragon 8 generasi ketiga dengan RAM LPDDR5X dengan kecepatan transfer data hingga 8533 megabit per second. Sedangkan memori internalnya berjenis UFS 4.0 dengan kecepatan baca hingga 4,0 GB per second. Varian memori yang ditawarkan Xiaomi 14 adalah RAM 12 GB dengan memori internal 256 GB atau 512 GB. Hal menarik lain dari Xiaomi 14 adalah menjadi salah satu HP Xiaomi yang tak ketinggalan untuk menggunakan HyperOS. Berarti, Anda bisa langsung menikmati berbagai fitur HyperOS saat pertama kali dinyalakan tanpa harus menunggu update. Kelebihan lain dari Xiaomi 14 adalah memiliki ketahanan daya baterai yang cukup bagus. Kapasitas baterai yang disematkan yakni 4610 mAh, lebih besar dari Xiaomi 13 yang 4500 mAh. Kapasitasnya yang kecil ini terbilang wajar apalagi untuk HP kelas flagship yang menawarkan keunggulan merata di berbagai sektor utamanya. Meski kapasitasnya kecil, Xiaomi 14 menawarkan ketahanan baterai yang sudah cukup baik. Padahal HP di kelas flagship biasanya memiliki ketahanan baterai yang kurang. Xiaomi sendiri mengklaim bahwa Xiaomi 14 mampu bertahan hingga 15 jam pada penggunaan biasa. Selain ketahanan, Xiaomi 14 juga dibekali fitur pengisian daya yang sudah cukup cepat yakni 90 Watt Hypercharge. Menurut klaimnya, HP ini mampu mengisi daya hingga 100% dalam mode push sekitar 31 menit. Sudah bukan hal aneh lagi ketika Xiaomi memberikan sektor konektivitas dan sensori yang lengkap. Hal ini juga berlaku untuk Xiaomi 14 yang tak hanya lengkap tapi juga menggunakan teknologi paling baru. Di sektor konektivitasnya, Xiaomi 14 sudah menggunakan Wi-Fi 6E dan 7 yang paling baru. Wi-Fi 7 yang digunakan sudah mendukung kecepatan lebih tinggi dengan mengemas lebih banyak data dalam setiap transmisinya. Anda juga sudah bisa menggunakan Wi-Fi ganda antara 5G dan 2,4G dengan kecepatan puncak hingga 3,6 GB per second. Selain itu, Xiaomi mengklaim bahwa Wi-Fi 7 yang digunakan ini mengkonsumsi sedikit baterai, latensi rendah, multi-link X hingga cakupan yang luas. Xiaomi 14 juga sudah menggunakan versi Bluetooth terbaru 5.4. Xiaomi juga tak lupa untuk menyematkan fitur NFC hingga infrared yang bisa membuatnya menjadi remote tanpa harus terhubung dengan internet sama sekali. Tak lupa, Xiaomi 14 juga dikemas dengan sensor biometric face unlock dan under display fingerprint scanner untuk membuka kunci layar dengan praktis.
between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah, that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just wanna be happy. Tak dapat dipungkiri bahwa Xiaomi 14 punya performa yang kencang dengan Snapdragon 8 generasi ketiga. Bahkan HP ini mampu mengungguli performa beberapa HP lain dengan chipset yang sama. Namun pertanyaannya, seberapa baiklah ia dalam mempertahankan peak performance dalam durasi pemakaian intens yang panjang? Dalam pantauan admin di pengujian GSM Arena menyebutkan bahwa Xiaomi 14 tak begitu baik dalam mempertahankan performa berkelanjutan, alias sustained performance. Hal ini menyebabkan ponsel condong mengalami isu throttling atau pengurangan performa untuk menurunkan suhu perangkat. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar HP terbaru dari Gadget Me.